Hai sahabat drama, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kalian lebih suka cerita cewek yang mengejar cowok atau cowok yang mengejar cewek? Kalau drama yang akan saya ceritakan kali ini tentang sebuah misi seorang selebgram cantik yang berusaha mendapatkan cowok yang dahulu pernah ia taksir. Tanpa berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Gadis cantik yang sedang menikmati sarapan dan berdandan di mobil itu adalah selebgram terkenal bernama Yu Meiren. Saat itu ia ditelepon bosnya yang mengabarkan akan ada syuting iklan di Universitas Huaguang, kampus Yu Meiren dahulu. Sementara cowok dingin yang sedang berada di lab itu bernama Profesor Zhang Yu. Ia adalah profesor botani di universitas tersebut. Meiren diminta untuk syuting iklan lipstik di rumah kaca bersama pria bernama Lukas. Mereka tidak tahu kalau salah orang. Kameramen mulai merekam. Meiren bersiap masuk ke rumah kaca. Tetapi Meiren terkejut karena ternyata pria itu adalah seseorang yang pernah ia kenal. Ia bukan Lukas, tetapi Meiren tetap berakting untuk menggodanya. Setelahnya, tanpa diduga rak tanaman hasil penelitian Profesor Zhang terjatuh, dan Profesor Zhang marah besar. Sepulangnya, Meiren dijemput bosnya, Jinxi, tetapi ia bersama seorang wanita. Untuk membantu Jinxi lepas dari wanita itu, Meiren berakting sebagai ibu tiri Jinxi dan berkata bahwa Jinxi sudah mempunyai tunangan. Setelah itu, ibu Meiren menelpon menyuruh Meiren berkencan buta dan segera menikah. Untuk menolak permintaan ibunya, Meiren berbohong bahwa ia sudah mempunyai pacar. Adegan kembali ke masa lalu saat Meiren masih kuliah. Dahulu, ternyata Meiren sudah mengenal Profesor Zhang. Meiren pernah mengirim surat pada Zhang Yu dan menunggunya di taman. Tetapi Zhang Yu tak pernah datang. Sementara Jinxi yang sedang kehujanan tiba-tiba dipayungi oleh seorang gadis. Bahkan gadis itu memberikan payung tersebut pada Jinxi. Gadis itu bernama Tian Tian yang merupakan sahabat Yu Meiren dari desa. Beberapa hari kemudian, Meiren pindah apartemen, yang kebetulan merupakan apartemen yang sama dengan Profesor Zhang Yu. Meiren membagi-bagikan anggur dari desanya ke tetangga sekitar, termasuk Profesor Zhang, tetapi ia menolak. Akhirnya, Meiren membuka laptopnya, membuat daftar misi mengejar cinta Zhang Yu. Esok harinya, Zhang Yu menerima anggur dari Meiren, karena berpikir jika ia menerimanya, maka mereka tak perlu bertemu lagi. Dan ketika pagi hari saat Meiren mengambil foto-foto burung, ia bertemu dengan Zhang Yu. Sayangnya saat itu Meiren tidak berdandan, sehingga ia menyamar menjadi orang Thailand dan melarikan diri. Di aplikasi Weibo-nya, Meiren banyak mendapat komentar pedas dari netizen, sehingga membuat Meiren harus cuti kerja. Malam harinya Meiren meminum obat sakit perut dari apotik, tetapi itu membuatnya menjadi pusing dan seperti orang mabuk. Meiren bahkan masuk ke rumah yang salah, rumah Zhang Yu. Dan anehnya, sandi rumah mereka sama. Zhang Yu sangat terkejut saat akan berbaring di kamar. Ia melihat Meiren yang tiba-tiba berada di kasurnya. Lalu Zhang Yu melihat botol obat yang baru saja diminum Meiren. Karena efek obat tersebut, Meiren bertingkah aneh dan seperti orang mabuk. Paginya, Zhang Yu membantu mengangkat telepon Meiren dan ternyata ibu Meiren yang menelpon. Keluarga Meiren menjadi salah paham dan mengira Zhang Yu adalah pacar yang kemarin diceritakan oleh Meiren. Hari-hari berikutnya, sesuai misi, Meiren mengikuti Zhang Yu kemana-mana. Di kantor,
di perpus, di kelas, Meiren selalu menempel. Direktur Lee dan teman-teman Zhang Yu yang lain juga ikut serta membantu Meiren. Zhang Yu yang memakai akun Weibo Green Seeker tiba-tiba mengikuti akun Weibo Meiren karena komentar Meiren yang cerdas tentang burung. Saat ibunya menelpon, Meiren menunjukkan Zhang Yu yang berada di lab kepada ibunya. Tetapi yang terlihat hanya punggungnya saja. Setelah itu, Meiren menghampiri Zhang Yu dan menawarkan kerjasama pengujian masker wajah. Tetapi Zhang Yu jelas menolaknya. Meiren terus saja mengikuti Zhang Yu. Ia meminta datang bersama ke acara pesta produk baru. Di acara tersebut, Meiren menghampiri Zhang Yu yang sedang digoda oleh dua wanita. Kemudian, Zhang Yu melirik ke arah tangan Meiren yang sedang berjabat tangan dengan Pres di ruang. Di sana Meiren juga bertemu dengan musuhnya sejak kecil, Nona Xia. Ia menyiram anggur ke gaun Meiren dan dirinya sendiri. Untung saja Zhang Yu tahu kalau itu perbuatan Xia sendiri, dilihat dari kelas mereka berdua. Meiren lalu meminjam jas Zhang Yu untuk menutupi noda di bajunya. Ketika akan pulang, Meiren malah bertemu lagi dengan Pres di ruang. Ia memaksa Meiren untuk pulang bersama. Meiren lalu melarikan diri ke ruang make up dan menghapus riasannya agar Pres di ruang tidak mengenalinya. Tapi di depan gedung Meiren malah bertemu dengan Zhang Yu. Meiren berlalu begitu saja karena mengira Zhang Yu tidak akan mengenalinya. Tapi Zhang Yu tersenyum. Ya, dia mengenalinya. Tahu kalau Zhang Yu sedang meneliti tanaman langka, Meiren sengaja memposting tanaman yang sedang Zhang Yu cari. Tepat sekali. Zhang Yu sangat tertarik dengan postingan Meiren. Ia bahkan berkata ingin melihat aslinya. Meiren membuat catatan berbentuk hati berisikan pesan bahwa ia tidak bisa masuk kelas. Lalu Zhang Yu buru-buru memasukkan catatan itu ke sakunya. Zhang Yu mendapat info lokasi tanaman Artemisia annua dari Weibo Meiren. Tempatnya berada di desa Qingshui, kampung halaman Yu Meiren. Sementara Pres di ruang masih saja mengganggu Meiren. Ia bahkan memaksanya. Beruntung, Zhang Yu lagi-lagi datang menolong Yu Meiren. Di rumah, Meiren menemukan catatannya yang masih disimpan oleh Zhang Yu. Dan malamnya, Meiren sangat cantik memakai gaun pengantin sponsor dan berlenggak-lenggok di depan cermin. Kemudian, ia menerima telepon dari Jinxi bahwa Pres di ruang membeli saham di Xinjin dan menolak Meiren. Lalu, Zhang Yu tiba-tiba datang ke rumah Meiren dan terkejut melihatnya memakai gaun itu. Ternyata Zhang Yu datang karena Meiren lupa mematikan keran air, membuat tembok rumah Zhang Yu rembes. Dan apa sih maksud Meiren meminta Zhang Yu melepas resleting gaunnya? Zhang Yu jadi salting kan? Setelah itu, Meiren mengecek dinding rumah Zhang Yu yang rembes. Ia akan mengganti rugi. Meiren lalu meminta pekerjaan pada Jinxi karena sekarang ia memiliki tagihan yang besar. Ternyata Meiren disuruh syuting di kampung halamannya sendiri. Zhang Yu sampai terlebih dahulu. Ia memesan kamar di homestay milik keluarga Meiren untuk 1 bulan ke depan. Ibu Meiren benar-benar penasaran dengan Zhang Yu, karena foto pacar Meiren yang dikirimkan sangat mirip dengannya. Sementara Zhang Yu berkeliling desa untuk mencari rumput langka Artemisia annua untuk penelitiannya. Ketika Meiren memetik daun teh, seorang pemuda tampan dengan sengaja memotret Meiren yang terlihat sangat cantik. Dia bernama Lu Jian, seorang murid dari Universitas Huaguang yang sedang mencari Zhang Yu. Ia meminta agar Zhang Yu mau menerimanya menjadi murid dan menandatangani formulirnya.
Saat Meiren menceritakan ciri-ciri pacarnya pada ibu dan ayahnya, Zhang Yu berada di sana dan Meiren mendengar suaranya. Benar sekali, Meiren bersembunyi begitu ia melihat Zhang Yu keluar dari homestay-nya. Hal itu membuat Meiren harus tinggal di rumahnya yang dulu, yang begitu gelap karena tidak ada listrik. Karena ketakutan mendengar suara aneh, Meiren kabur, tetapi ia malah menabrak Zhang Yu di sana. Zhang Yu sudah mengetahui pemilik homestay adalah keluarga Meiren, karena saat Meiren menelpon, Zhang Yu mendengar semuanya. Mendengar itu, Meiren justru meminta Zhang Yu untuk bersama-sama menemui mereka sebagai pacarnya. Meiren berkata tidak ada kebohongan, karena kenyataannya Meiren telah jatuh cinta padanya. Sementara ibu Meiren masih curiga, ia berusaha menanyai Zhang Yu tentang pacarnya. Dan esoknya, Meiren yang sudah sangat bahagia melihat Zhang Yu, saat akan menemuinya, ia harus bersembunyi karena ternyata Zhang Yu datang bersama ibunya. Di hari berikutnya, ketika mereka bertemu lagi, Meiren sedikit modus dengan meminta tolong karena rambutnya tersangkut. Sementara ibunya mengkhawatirkan kalau Meiren hanya mengaku-ngaku sebagai pacar Zhang Yu agar terhindar dari perjodohan. Sedangkan Lu Jian mencium aroma parfum wanita di tubuh Zhang Yu. Ia menjadi penasaran. Lalu Meiren pergi ke sungai untuk bersih-bersih, tetapi lagi-lagi Zhang Yu muncul di saat Meiren tak memakai riasan sama sekali. Meiren lalu kabur. Tetapi Meiren berteduh karena hujan, dan sialnya, Zhang Yu juga ikut berteduh di sana. Karena masih percaya bahwa Zhang Yu tak akan mengenalinya, Meiren menyamar menjadi seorang peramal. Zhang Yu tersenyum, sudah sangat jelas Zhang Yu akan mengenalinya. Dan saat Meiren pergi, Zhang Yu memanggil Meiren karena syalnya terjatuh. Sesampainya di rumah, Meiren menyadari kalau ternyata Zhang Yu selalu mengenalinya walaupun tanpa riasan. Ketika Meiren ingin mengejutkan Zhang Yu, Meiren malah terkejut sendiri. Ia sampai terpeleset dan jatuh ke atas tubuh Zhang Yu. Dan di saat itulah ibu dan ayah Meiren melihat mereka. Meiren kemudian memperkenalkan Zhang Yu secara resmi sebagai pacarnya. Dalam hati, Meiren memohon pada Zhang Yu untuk membantunya demi tanaman Artemisia annua. Dan akhirnya, Zhang Yu setuju. Malam harinya, Lu Jian dan Meiren juga bertemu lagi. Mereka berkenalan dan bercerita banyak hal. Saat Lu Jian menanyakan tentang Zhang Yu pada Meiren, Zhang Yu datang dan mendengar pembicaraan mereka. Jinxi melukis seorang gadis yang memberikan payung padanya. Ia menyuruh sekretarisnya untuk mencarinya. Saat kedua orang tua Meiren menanyakan tentang hubungan mereka, selalu saja Meiren yang menjawabnya. Tapi ketika mereka bertanya kenapa Zhang Yu menyukai Meiren, Zhang Yu menjawab dengan hal-hal yang baik tentang Meiren. Saat mereka sedang makan, Meiren malah sengaja memilihkan makanan yang tak disukai Zhang Yu. Dan Zhang Yu terpaksa memakannya. Setelah makan siang, mereka berkumpul di halaman untuk makan buah bersama. Hari berikutnya, Meiren memberitahu Jinxi bahwa ia akan membuat vlog tentang kehidupan di pedesaan. Jinxi juga mengirimkan lukisan pada Meiren untuk disebarkan Meiren lewat medsosnya. Kemudian, ketika Meiren menghadiri pesta 1 bulanan anak temannya, ia malah dibully oleh teman-teman sekolah yang dulu selalu membulinya. Tak disangka, Zhang Yu tiba-tiba datang, bahkan dengan tatapan penuh cinta. Xiazi marah dan cemburu melihat mereka berdua sangat mesra. Setelah minum anggur putih di pesta, Meiren pun pingsan. Zhang Yu segera menggendongnya dan pergi dari sana.
Tetapi di jalan Zhang Yu menurunkannya karena tahu Meiren hanya berpura-pura. Kemudian, Lu Jian menanyakan makanan kesukaan Meiren pada Zhang Yu. Setelah Meiren memakannya, ternyata itu adalah makanan yang tidak disukai oleh Meiren. Nampaknya, Zhang Yu sengaja ingin membalas dendam. Di pagi yang cerah, Meiren menghampiri Zhang Yu. Mereka akan masuk ke hutan untuk mencari rumput Artemisia annua. Karena saat itu Meiren memakai celana pendek, Zhang Yu meminjamkan jaketnya dan memasangkan pada Meiren. Di perjalanan, Zhang Yu yang melihat ular hijau sedang lewat berusaha melindungi Meiren. Bahkan saat Meiren hampir terpeleset, Zhang Yu bergegas akan memeganginya, tapi Meiren malah kembali berjalan. Zhang Yu juga membawakan air minum kesukaan Meiren. Manis sekali sikapnya kan? Sementara Jinxi yang sedang melihat vlog Meiren sangat terkejut karena ternyata gadis yang selama ini ia cari-cari adalah sahabat Meiren. Meiren dan Zhang Yu begitu bahagia karena telah sampai di tempat tujuan. Akhirnya, Zhang Yu berhasil menemukan rumput Artemisia annua yang ia cari-cari. Tetapi sebelum mereka pulang, tiba-tiba hujan deras mengakibatkan mengalirnya lumpur dan bebatuan. Sedangkan Lu Jian sangat mengkhawatirkan Meiren. Ia kemudian ke gunung untuk mencari mereka. Sekarang tak ada pilihan lagi bagi Zhang Yu selain bermalam di dalam gua. Zhang Yu memberikan kantung tidurnya untuk Meiren, sedangkan dirinya tidur sambil duduk. Dan hingga pagi tiba, Meiren tersenyum karena Zhang Yu tetap memegangi lengannya untuk menjaganya. Sebelum pulang, Zhang Yu menyeduhkan kopi untuk Meiren untuk menghangatkan tubuh. Dan sewaktu di jalan, Zhang Yu menemukan seekor burung yang terluka. Meiren mengambilnya dan berkata akan merawat burung itu. Saat Zhang Yu meragukannya, Meiren keceplosan berkata kalau ia sebenarnya PhD. Setelah sampai rumah, Meiren malah mencemaskan Lu Jian yang tergores. Padahal Zhang Yu juga terluka, tapi Meiren tidak tahu. Malah ibu Meiren yang mengetahuinya kalau calon menantunya itu terluka dan membutuhkan obat. Dan ketika Meiren meminta diantarkan ke apotik pada Lu Jian, Zhang Yu mendekati mereka dan mengatakan bahwa ia yang akan pergi bersama Lu Jian. Lalu Meiren menceritakan pada Tian Tian tentang sikap Zhang Yu yang kembali dingin setelah pulang dari hutan. Sementara Jinxi berhasil menemui Tian Tian karena memesan banyak anggurnya. Dengan aktingnya, Jinxi berpura-pura kakinya patah dan membutuhkan Tian Tian untuk menjadi asistennya. Dan lagi-lagi Zhang Yu harus melihat Meiren sedang berduaan dengan Lu Jian, membuat Zhang Yu kembali dingin. Akhirnya Meiren berusaha memuji Zhang Yu dengan apapun yang Zhang Yu lakukan untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Sedangkan Jinxi sengaja menurunkan foto Meiren di kantor selama Tian Tian menjadi asistennya. Saat itu ibu Meiren begitu bahagia karena mendapat kesempatan untuk foto studio dengan anak-anak dan calon menantunya. Lu Jian menemani Zhang Yu penelitian di hutan. Ia memuji Zhang Yu yang terkadang bersikap baik. Setelah sampai homestay, Zhang Yu disambut Meiren dengan mesra, dan Lu Jian hanya memandang mereka. Kemudian, Jinxi tersandung dan terjatuh di kantornya. Tian Tian yang kebetulan masuk, segera berlari menolong Jinxi. Zhang Yu memandang Lu Jian dengan kesal, karena menawarkan diri sebagai kameramen untuk vlog Meiren. Sebelum Meiren setuju, Zhang Yu pergi dahulu untuk menemani Meiren di festival Cici. Dan akhirnya Zhang Yu setuju untuk menjadi kameramennya. Saat Meiren mengajari Zhang Yu cara memegang kamera,
ia baru sadar kalau ternyata lengan Zhang Yu terluka. Kemudian mereka bertemu dengan Lu Jian dan Mei Nan yang sedang memainkan perahu kertas berisi permohonan. Setelahnya, Mei Ren dan Zhang Yu pergi ke sebuah pohon yang disebut sebagai pohon dewa, yaitu tempat orang-orang menuliskan permohonannya di sana. Mereka berdua saling bercerita tentang diri mereka dan keinginannya. Tian-Tian terlihat kesal karena harus lembur menemani Jinxi ke taman hiburan. Setelah sampai di sana, mereka kecewa karena orang yang berkursi roda dilarang naik wahana. Mei Nan berkata pada Lu Jian kalau sebenarnya dia orang yang baik. Hanya saja, Lu Jian datang terlambat di saat Mei Ren sudah bersama orang lain. Sementara, Mei Ren kesakitan karena kakinya terkilir saat menari-nari di depan Zhang Yu. Akhirnya, Zhang Yu menggendong Mei Ren sampai ke rumah. Pagi harinya, Zhang Yu mendatangi kamar Mei Ren untuk melihat lukanya. Tapi Mei Ren yang sedang berdandan menjadi berantakan karena terkejut. Saat itu, Zhang Yu melihat kaki Mei Ren sebenarnya baik-baik saja. Ketika Mei Ren turun tangga, ia melihat Lu Jian yang sedang memainkan hobinya. Mei Ren memuji Lu Jian karena mempunyai banyak bakat. Saat keluar dari tempat Lu Jian, Zhang Yu memandang Mei Ren dengan kesal. Di kamarnya, Mei Ren menggoda Zhang Yu dengan berkata bahwa Zhang Yu menyukai sandiwara mereka sebagai pacar pura-puranya. Tetapi seseorang datang mendengar pembicaraan mereka. Mei Ren mengira kalau itu ibunya. Zhang Yu menyarankan untuk berterus terang. Tapi Mei Ren menjawab kalau ia mencintai Zhang Yu secara nyata. Setelah Mei Ren pergi, Zhang Yu tersenyum bahagia. Mei Ren berusaha menanyai ibunya kemungkinan ibunya mendengar sesuatu dari kamarnya, tetapi ibunya berkata tidak. Di hari yang sama, Lu Jian meminta ikut ke gunung bersama Zhang Yu, tetapi tidak diizinkan. Sementara ibu Mei Ren memaksa ingin bertemu Zhang Yu, ingin membicarakan hal penting, membuat Mei Ren menjadi khawatir. Sayangnya, sampai di kamar hanya ada Lu Jian. Ia menggoda Mei Ren tentang hubungan mereka yang lebih dekat dari yang ia kira. Pagi harinya ketika Zhang Yu bangun, ia terkejut melihat Mei Ren dan keluarganya berada di luar tendanya. Mei Ren lalu meminta pada Zhang Yu untuk menunjukkan kasih sayangnya di depan orang tuanya agar kecurigaan mereka terbantahkan. Tapi menurut Zhang Yu, sandiwara Mei Ren justru sedikit berlebihan. Mei Ren kemudian meminta ibunya untuk memotret mereka berdua. Setelah itu, Zhang Yu memposting foto mereka di Weibo-nya. Ibu Mei Ren sangat bahagia. Ketika mereka kembali ke depan gua untuk melihat Artemisia, tanaman itu benar-benar telah berbunga. Lalu, saat mereka saling berhadapan, tidak sengaja bibir mereka saling menyentuh. Dan ketika Zhang Yu ingin mendekati Mei Ren kembali, Lu Jian tiba-tiba datang mengagetkan mereka berdua. Akhirnya ibu Mei Ren menceritakan alasannya mencari Zhang Yu adalah untuk meminta bantuannya. Mei Ren terlihat salah tingkah saat Zhang Yu dan Lu Jian datang. Zhang Yu kemudian menyusul Mei Ren yang sedang membasuh mukanya di sungai karena kepanasan. Mei Ren mengatakan pada Zhang Yu bahwa sekarang tidak perlu berpura-pura lebih mesra karena masalah telah terselesaikan. Lalu, Lu Jian memanggil mereka untuk pulang bersama-sama. Ketika di homestay, Mei Ren memandang Zhang Yu dengan mata berbinar, seperti kata-kata Tian-Tian yang terngiang-ngiang di telinganya. Siangnya, Zhang Yu dan Lu Jian membantu para petani di sana dengan permasalahan mereka tentang tanaman. Lalu, di jalan Lu Jian menanyakan perasaan Zhang Yu pada Mei Ren sebenarnya, tetapi Zhang Yu tidak menjawab. Kemudian Lu Jian mengutarakan perasaannya pada Mei Ren dan berkata bersedia menunggunya.
Ternyata, Lucian mengetahui Meiren dan Zhang Yu hanya berpura-pura pacaran. Sebenarnya, dialah yang mendengar pembicaraan mereka sewaktu di kamar. Tetapi, Meiren tak bisa menerima Lucian. Ia meminta maaf, tak bisa memberinya kesempatan. Sementara Jinxi bingung melihat bunga-bunga yang ia belikan untuk Tian-Tian malah diberikan kepada staf wanita oleh Tian-Tian. Sampai sekarang yang Ibu Meiren tahu kalau Meiren bekerja sebagai dosen di Universitas Huaguang dengan Zhang Yu. Zhang Yu berkata pada para petani, jika ingin menghubunginya, mereka harus mencari Meiren, maka mereka akan menemukannya. Malam harinya Ibu Meiren menunjukkan foto gadis yang orang-orang katakan mirip dengan Meiren, tetapi Meiren mengelak. Jinxi sengaja menyiapkan kembang api untuk Tian-Tian, tapi menurut Tian-Tian justru sudah kuno. Jinxi menjadi sedikit frustasi karena semua yang ia berikan gagal membuat Tian-Tian bahagia. Sementara itu, Ibu Meiren tidak sengaja melihat konten video dari Meiren. Saat ibunya menanyakan itu, Meiren menjawab kalau ia hanya membantu Tian-Tian menjual anggur-anggurnya. Siang hari ketika panas terik, Zhang Yu masih mengamati tanamannya dengan serius. Meiren yang melihat itu kemudian diam-diam menaruh air mineral dan pergi. Esoknya, Meiren diminta Jinxi untuk segera pulang ke kota karena ada pekerjaan untuknya. Ia memberitahukan ibunya, tetapi dengan alasan kalau ada acara di kampus. Dan Zhang Yu membantu Meiren berbohong. Kemudian, Meiren memarahi Zhang Yu karena tak memberitahunya akan pulang juga. Lalu, ketika Meiren keberatan dengan barang bawaannya, Lucian dengan cekatan membantu Meiren, dan Zhang Yu terlihat kesal. Ketika sampai pun, mereka berdua berebut koper untuk membantu Meiren. Esok paginya, mereka bertemu saat Meiren mendengarkan suara burung-burung, sedangkan Zhang Yu lari pagi. Zhang Yu tersenyum ketika Meiren memaksanya untuk mengambil buah yang diberikan oleh ibunya. Tetapi karena Zhang Yu tak kunjung datang, Meiren mendatanginya di kampus dengan nada bicara yang kesal. Kemudian, Meiren terkejut karena Zhang Yu menelpon seseorang yang terlihat sangat akrab. Dan ketika sampai rumah, Meiren melotot melihat anak laki-laki yang berlari ke arah Zhang Yu. Awalnya ia berpikir kalau itu anak Zhang Yu, tetapi ternyata itu adalah adiknya. Sementara itu, Tian-Tian mengatakan pada Meiren bahwa ia ingin menyewa rumah sendiri demi privasi mereka. Di hari berikutnya, Jinxi sangat panik karena Tian-Tian belum juga pulang di saat Meiren hampir sampai di kantornya. Untungnya, mereka tak bertemu. Saat itu Jinxi sedikit gugup dengan pertanyaan Meiren tentang fotonya yang diturunkan dari dinding. Sedangkan Zhang Yu menegur adiknya agar tidak berbicara buruk tentang Meiren. Ketika di pesta, Lucian mendatangi Meiren dan mengajaknya mengobrol. Tetapi akhirnya teralihkan karena Meiren tiba-tiba melihat Xiaxi di sana. Meiren tahu kalau Xiaxi adalah Go Fei. Ia mengingatkannya agar tak mengusik hidupnya. Dahulu saat di desa, Go Fei cemburu karena Meiren selalu menjadi juara, sedangkan dirinya dahulu buruk rupa. Lalu, saat Meiren turun dari taksi, ternyata Zhang Yu dan adiknya sudah menunggunya di pinggir jalan. Tetapi Meiren dan Zhang Xiu tidak akur. Mereka selalu saja beradu mulut. Esok paginya, kedua anak buah Zhang Yu datang ke rumah Meiren. Mereka memanggil Meiren sebagai Nyonya Zhang. Ternyata mereka membawa Xiu dan menitipkannya di sana karena Zhang Yu sedang sibuk di lab. Walaupun mereka selalu saja bertengkar ketika bertemu, Meiren menerima Xiu di rumahnya. Sementara Jinxi membuat Tian-Tian salah paham karena saat ia datang, Linda, sekretaris Jinxi, sangat dekat dengannya.
Kemudian, Zhang Yu memperkenalkan Lu Jian kepada kedua anak buahnya, menyuruh mereka bekerja sama. Sedangkan Siyu masih susah diatur. Dalam kondisi Meiren yang sudah kelaparan, ia akan mudah marah. Paham dengan kebiasaan Meiren, Zhang Yu buru-buru ke rumah Meiren untuk melihat mereka berdua. Tapi saat Zhang Yu datang, Siyu malah sedang mengerjakan tugasnya dengan dibantu oleh Meiren. Kemudian mereka pergi ke mall untuk makan siang bersama. Tapi kemudian Meiren teringat perkataan Tian-Tian bahwa dalam drama romantis, seorang anak akan menjadi penolong untuk suatu hubungan. Akhirnya Meiren memberikan tiket yang selama ini Siyu inginkan, dan mereka mulai berbaikan. Meiren bahkan menemani Siyu untuk bermain game dengan memakai kostum dinosaurus. Dan memang suatu keberuntungan, akhirnya mereka memenangkan hadiah yang Siyu inginkan. Zhang Yu tersenyum melihat mereka berdua. Sekarang saat Meiren datang berkunjung, Siyu menjadi lebih ramah dengannya. Sementara Tian-Tian hanya tersenyum ketika ditanya Meiren tentang perasaannya pada bosnya itu. Kemudian ketika Lu Jian sarapan bersama Zhang Yu dan kedua anak buahnya, ia mendengar bahwa Zhang Yu akan keluar negeri. Lu Jian lalu menanyakan pada Zhang Yu apakah sudah memberitahu Meiren tentang itu. Dan seperti biasa, Zhang Yu tak menjawab. Sedangkan Meiren diundang oleh Profesor Wang. Ia meminta Meiren untuk mulai mengajar menjadi dosen di sana. Meiren menjawab akan memikirkannya. Siang harinya, Lu Jian menemui Meiren. Sebenarnya ia ingin memberitahukan bahwa Zhang Yu akan keluar negeri. Tapi saat itu Zhang Yu datang dengan Siyu sebelum Lu Jian bercerita. Sementara Xiaxi memandang mereka bertiga dengan penuh kebencian. Sesampainya di rumah, Siyu berusaha memberitahu Meiren bahwa Lu Jian tidak baik. Dia berada di bawah kakaknya. Kemudian, Siyu melihat faktur yang harus dibayarkan Meiren untuk biaya perbaikan dinding Zhang Yu yang rembes saat itu. Meiren telah sampai. Zhang Yu mendekati Meiren. Mereka sama-sama tersenyum. Tapi setelah sangat dekat dan Meiren menutup mata, ternyata Zhang Yu hanya ingin mematikan tombol atap rumah yang berada di belakang Meiren. Setelah itu Zhang Yu meminta Siyu untuk menjelaskan bahwa sebenarnya dialah yang mengirim pesan untuk Meiren. Zhang Yu memasak untuk makan siangnya bersama Meiren, tetapi dia belum juga datang. Dan saat Meiren datang, ia malah membawa anak buah Zhang Yu juga. Sambil menunggu makanan mendidih, mereka melakukan permainan pernah atau tidak pernah. Ketika itu, Zhang Yu mengaku pernah tak bisa tidur karena seseorang tiba-tiba datang tanpa diundang. Meiren jadi salting. Kemudian, Zhang Yu dan Lu Jian berlomba memberikan makanan ke mangkuk Meiren, tapi sayur dari Lu Jian diambil oleh Xu Yi. Permainan terus berlanjut. Zhang Yu mengaku tak pernah membaca surat-surat dari gadis Profesor Li yang mengumpulkan semua surat-surat itu. Sementara, Tian-Tian yang berulang tahun mendapat hadiah dari Jin Si untuk membawakan acara berita cuaca di televisi. Ia juga memberikan kue ulang tahun pada Tian-Tian. Kemudian, Zhang Yu juga menjawab tidak pernah saat Meiren menanyakan apakah ia pernah membuat janji dengan gadis. Dan saat Meiren hampir mengaku kalau dulu ia pernah menulis surat untuk Zhang Yu ditelepon dan pergi untuk mengurus sesuatu. Tetapi malamnya hujan turun sangat deras, dan Xu Yu menangisi mainannya yang kehujanan. Kemudian, Meiren memungut satu persatu mainan Xu Yu di tengah hujan yang sangat deras. Sementara Jin Si mengungkapkan perasaannya pada Tian-Tian dan mereka resmi berpacaran. Kembali ke Meiren,
Zhang Yu akhirnya pulang dan memayungi Meiren yang sudah sangat kebasahan. Lalu sebelum pulang, Zhang Yu juga membantu mengeringkan rambut Meiren. Ketika di kantor, Meiren dimarahi oleh klien karena mengiklankan produk tanpa sepengetahuan perusahaan. Dan ketika sampai rumah, Meiren jatuh sakit, sedangkan Zhang Yu merayakan penerimaan dirinya di luar negeri. Saat Zhang Yu mengunjungi Meiren, ia terjatuh di pelukan Zhang Yu dan pingsan. Zhang Yu membawa Meiren ke kamar dan mengompres dahi Meiren sebelum ia pergi. Pagi harinya, Zhang Yu mengantar adiknya yang akan pulang ke rumah orang tuanya. Sementara Lucian yang menjenguk Meiren malah disuruh pulang oleh Tian Tian setelah memberinya es krim. Sedangkan Jinxi berteriak keras pada Xiao Fang, asisten Meiren, karena telah menjerumuskannya ke dalam masalah. Kemudian, Meiren memberitahu Lucian bahwa yang ia sukai adalah Zhang Yu. Lucian sedikit kecewa. Ia lalu memberitahu Meiren kalau Zhang Yu diterima penelitian di luar negeri. Tetapi di luar dugaan, Meiren malah sangat bahagia. Ia bahkan ingin mengadakan perayaan untuk Zhang Yu. Saat mereka bertemu di depan apartemen, Zhang Yu memberikan jaketnya untuk Meiren. Lalu, setelah sampai rumah, Meiren menceritakan dirinya yang telah mengetahui Zhang Yu akan keluar negeri dari Lucian. Zhang Yu mengatakan pada Meiren kalau ia tidak tahu kapan akan kembali, tapi saat itu Meiren sedang mabuk. Zhang Yu menggendongnya kembali ke rumah. Kemudian Meiren bangun. Ia berjalan ke arah Zhang Yu dan menciumnya. Sementara Tian Tian malah mengikuti Jinxi duduk di kursi roda. Ia berkata sedih melihat raut wajah Jinxi yang menderita. Jinxi yang merasa khawatir suatu hari kebohongannya akan terbongkar, menyuruh Tian Tian menulis perjanjian bahwa ia akan memberikan satu kesempatan lagi. Zhang Yu telah terbang untuk penelitiannya di luar negeri. Tetapi ia tidak sempat berpamitan dengan Meiren. Alhasil, Meiren tidak tahu kalau Zhang Yu telah pergi. Ia mengirim pesan pada Zhang Yu dan menunggunya di taman, seperti dulu saat masih di universitas. Tapi sangat lama Meiren menunggu, Zhang Yu tak kunjung datang. Handphonenya tak bisa dihubungi. Meiren mencari ke rumah dan ke kampus. Ia bertemu Lucian dan mendapat kabar bahwa Zhang Yu telah pergi. Meiren terkejut, ia juga marah, sampai tak fokus berjalan. Lucian mengikutinya, khawatir terjadi sesuatu pada Meiren. Kemudian, Lucian menghubungi Tian Tian, menceritakan tentang Meiren. Tian Tian yang sedang berkencan, segera pergi menemui Meiren. Dia tidak menangis, tetapi juga tidak baik-baik saja, malah seperti orang linglung. Sedangkan Zhang Yu telah sampai di rumah gurunya. Pesan dari Meiren baru sampai. Ia segera membalas dan meminta maaf, tak sempat berpamitan dengannya. Tetapi terlambat, Meiren telah memblokirnya. Walaupun tidak menangis seperti gadis-gadis lain saat ditinggal pacarnya, gaya bicara Meiren sekarang menjadi horor. Tian Tian menceritakan tentang sahabatnya itu pada Jinxi, bahwa saat ini telah mencapai sinyal peringatan. Setelah Tian Tian pergi, Meiren menelpon Jinxi. Meiren memberitahukan bahwa ia menciptakan make up anti-blind date, yaitu menggunakan lipstik berwarna gelap untuk para wanita-wanita kuat. Sementara atasan Xiaxi melihat live-nya dan membandingkan mereka berdua. Xiaxi curiga dengan Meiren yang tidak melakukan pembaruan di medsosnya selama beberapa hari. Ia lalu mencari tahu. Lalu, Zhang Yu mengecek ponselnya.
berharap Meiren telah membuka blokirannya dan membaca pesannya. Sedangkan Direktur Lee membicarakan bunga yang telah Sang Yu tinggalkan mungkin tak akan mekar lagi ketika ia kembali. Siangnya, Meiren menghibur dirinya sendiri dengan berbelanja banyak barang. Tetapi setelah sampai rumah dan sendiri, ia menangis. Lucian menelpon Tian-Tian menanyakan makanan kesukaan Meiren. Ia juga mengatakan bahwa mungkin dialah pemeran utama pria sesungguhnya untuk Meiren. Tian-Tian mulai berpikir bahwa aktor pendukung juga bisa memiliki kesempatan. Jinsi setuju. Tapi saat sedang bercerita, Jinsi hampir keceplosan menyebut Yu Meiren. Zhang Yu sampai di rumah Nyonya Zong, istri mendiang gurunya, sedangkan Meiren membukakan pintu untuk Lucian. Lucian membawakan sup hangat untuk Meiren. Nyonya Zong pangling dengan Zhang Yu yang telah dewasa. Ia menanyakan, bukankah Zhang Yu memiliki pacar? Tapi Zhang Yu tak bisa menjawab. Sementara Lucian berusaha menghibur Meiren yang masih saja murung. Nyonya Zong mengingatkan pada Zhang Yu, walaupun pekerjaan penting, tapi ia juga harus tetap menjalani kehidupan pribadinya dengan baik. Kemudian, Tian-Tian memaksa Jinsi untuk memposting foto dirinya di medsos. Meiren melihat postingan tersebut, tetapi tidak terlihat jelas karena di depan Tian-Tian ada lilinnya. Lalu, Zhang Yu memeriksa foto profil Meiren dan Lucian yang sama. Ia khawatir kalau Meiren dan Lucian telah berpacaran. Ketika Meiren akan keluar dari kantor Jinsi, ia tidak sengaja menendang sebuah payung. Lalu Meiren memakainya karena di luar hujan. Tetapi Meiren sadar kalau payung itu adalah milik Tian-Tian. Sedangkan Jinsi sedang menjelaskan semua kebohongannya selama ini pada Tian-Tian. Jinsi hanya ingin Tian-Tian untuk tetap berada di sisinya. Tian-Tian begitu marah mendengar selama ini ia telah dibodohi oleh Jinsi. Lalu Meiren membawa Tian-Tian pulang ketika mereka berdua berada di bawah hujan besar. Sekarang Meiren memutuskan kontraknya dengan Jinsi demi sahabatnya itu. Sementara Zhang Yu yang merindukan Meiren hanya bisa memandangi fotonya. Tian-Tian dan Meiren akhirnya pulang ke desa karena Meinan mengabari nenek Tian-Tian berada di rumah sakit. Selama Tian-Tian di kota, Meinan dan Ibu Meirenlah yang merawat nenek Tian-Tian dengan baik. Sesampainya di rumah, Meiren melihat foto keluarganya dan Zhang Yu terpasang di dinding. Hal itu membuat Meiren tidak bisa mengatakan pada keluarganya bahwa Zhang Yu berada di luar negeri. Ibu Meiren bahkan menunjukkan hasil jepretan mereka berdua saat foto studio dulu. Sementara itu, Xiaxi berhasil mendapatkan info tentang Zhang Yu. Ia menyusul Zhang Yu ke luar negeri. Xiaxi mengikuti Zhang Yu hingga ke kampus, tetapi Zhang Yu sama sekali tidak mengenalnya. Karena Tian-Tian tidak ada, Jinsi menemui Meiren. Meiren berkata pada Jinsi, jika benar-benar mencintai Tian-Tian, maka ia tak akan pernah menipunya. Lalu, Xiaxi mengatakan kalau ia menyukai Zhang Yu sejak Zhang Yu mengiriminya surat beasiswa. Sementara itu, justru Zhang Yu selalu memikirkan dan merindukan Yu Meiren. Beberapa bulan kemudian, penelitian Zhang Yu berhasil. Sedangkan Meiren memutuskan untuk menerima tawaran Profesor Wang untuk mengajar di universitas. Meiren mengajar ornitologi di Universitas Huaguang. Nyonya Zong memberi semangat pada Zhang Yu bahwa dia harus lebih berani dalam memperjuangkan cintanya.
Zhang Yu memutuskan pulang setelah melihat CCTV dari halaman rumahnya yang memperlihatkan Meiren menutup atap kebunnya ketika hujan deras. Dan ketika malam hari Meiren akan pulang, ia diganggu oleh seorang pemuda. Zhang Yu tiba-tiba datang menolong Meiren. Meiren terkejut, seperti tidak percaya apa yang ia lihat. Tetapi Meiren marah. Ia menolak ketika Zhang Yu memakaikan jaket untuknya. Ketika Zhang Yu akan mengantar Meiren, ia juga menolaknya. Meiren lebih memilih naik taksi. Zhang Yu terus menunggu Meiren di depan apartemen, dan Meiren masih menghindarinya. Esok paginya, Lu Jian menyapa Zhang Yu yang sedang menyiram tanaman, tetapi dengan nada menyindir. Di saat Meiren akan berangkat ke kampus, Zhang Yu telah berada di dalam mobil yang Meiren pesan. Meiren terpaksa naik, tetapi di depan. Dan Meiren menolak ketika Zhang Yu memintanya untuk menambahkan WeChat-nya. Setelah sampai di kampus, Zhang Yu memberikan kotak hadiah untuk Meiren yang ia tahu Meiren akan menyukainya. Ketika Zhang Yu datang, ruangannya dipenuhi bunga ucapan selamat datang dari para siswinya. Sedangkan kelas Meiren kosong, hanya ada satu siswi bernama Shen. Dan itu pun karena kakinya patah. Semua siswi menemui Profesor Zhang untuk menyambutnya. Tanpa membuka isi kotak pemberian Zhang Yu, Meiren malah memberikannya pada Shen sebagai siswi satu-satunya hari itu. Siang harinya, demi makan siang bersama Meiren, Lu Jian berpura-pura kakinya terkilir. Zhang Yu, yang sedang berjalan bersama teman-temannya, melihat mereka berdua sedang makan siang bersama. Zhang Yu menunggu Meiren untuk pulang bersama, tapi Meiren menolak. Ia berpikir sekarang mereka tidak lagi akrab. Sementara Tian-Tian memarahi Jinxi yang datang ke rumahnya dan meminta neneknya untuk tidak percaya pada penipu itu. Suatu kejutan, orang tua Meiren tiba-tiba datang untuk menjenguk putrinya. Zhang Yu mengikuti ayah Meiren untuk membawakan barang-barang. Meiren terlihat kesal. Lalu, ketika Meiren berkata kasar pada Zhang Yu, ibu Meiren memarahinya. Meiren menggembungkan pipinya, dan Zhang Yu tersenyum. Kemudian, di saat makan malam, ia beralasan tak ada makanan. Meiren mengajak makan di rumah Zhang Yu. Di rumah Zhang Yu, Meiren masuk dengan sepatunya. Meiren juga sengaja menumpahkan minuman dan berpura-pura mengelapnya, padahal hanya membuat berantakan. Meiren berharap Zhang Yu marah, tetapi Zhang Yu justru tersenyum dengan tingkah Yu Meiren. Masih belum selesai, Meiren berkata bisa membantu Zhang Yu memasangkan sumpit, tapi ia malah memasang sumpit dengan ukuran panjang dan ketebalan yang berbeda. Sementara Meinan, yang juga sedang makan bersama Tian-Tian, menceritakan Jinxi yang menginap di homestay-nya selama 1 bulan. Zhang Yu belum menyerah. Ia meminta Meiren mencicipi masakan pedasnya. Tapi Meiren menjawab bahwa seleranya telah berubah. Ibunya memarahi Meiren lagi. Meiren berkata ibunya juga melakukan hal yang sama pada ayahnya. Sebelum pulang, ibu Meiren berpesan bahwa Meiren hanyalah macan kertas. Zhang Yu harus mengambil banyak inisiatif untuk membujuknya. Tian-Tian mengabulkan keinginan Jinxi yang ingin merasakan hidup di desa. Tian-Tian menyuruh Jinxi untuk membawa pupuk kompos dengan memikulnya. Sementara ibu Meiren berpamitan pulang kampung karena ada pemuda yang memesan kamar selama 1 bulan penuh. Ibu Meiren memuji Zhang Yu yang meminta maaf tidak bisa mengantar mereka pulang. Tapi Meiren justru menjawab bahwa tak ada yang lebih penting dari karirnya.
Zhang Yu terus-terusan memandang akun Weibo Meiren. Profesor Li sampai heran karena Zhang Yu mematikan notifikasi WeChat, tapi menggunakan Weibo sepanjang waktu. Profesor Li kemudian memperlihatkan Weibo-nya, dan mereka mengetahui bahwa Weibo Zhang Yu juga diblokir oleh Meiren. Zhang Yu kemudian membuat akun baru dan mengirim pesan untuk Meiren bahwa ada barang yang tertinggal. Setelah Meiren datang, ternyata hanya minuman yang Meiren katakan sudah tak menyukainya lagi. Tapi ketika berbelanja dan bertemu Zhang Yu, Meiren masih membeli minuman kesukaannya itu. Di jalan, Zhang Yu menanyakan kotak hadiah yang ia berikan, tapi Meiren berkata telah memberikannya pada muridnya. Meiren mengira kotak itu hanyalah hadiah kecil, tidak mungkin kalau isinya adalah berlian. Tetapi Meiren salah besar, kotak itu berisi fosil yang harganya bahkan jauh lebih mahal dari berlian. Bahkan Zhang Yu mendapatkan fosil itu dengan susah payah. Dan setelah murid Meiren itu melihat harganya di internet, ternyata setara dengan harga sebuah apartemen. Sementara itu, Tian Tian memandang surat yang dulu pernah ia tulis bahwa akan memberi Jinxi satu kesempatan apapun kesalahannya. Sedangkan Lu Jian menutup mukanya begitu melihat Zhang Yu. Karena Zhang Yu menemuinya untuk menanyakan keberadaan Meiren. Meiren sedang berada di sebuah desa untuk melakukan pemeliharaan lingkungan dengan murid-muridnya. Tetapi di sana mereka menemukan masalah. Banyak burung-burung ditemukan telah mati. Setelah Meiren dan tim perlindungan satwa meneliti penyebabnya, ternyata merupakan perburuan ilegal. Mereka melaporkannya ke polisi, dan memang sudah masuk kasus berulang. Meiren akan memantau danau untuk melihat pergerakan pelaku. Malam telah tiba, Meiren memantau penjahat Jiasan yang sedang menelpon bosnya. Sialnya, Meiren menginjak ranting dan Jiasan mengeluarkan pisaunya. Meiren ketakutan. Jiasan mulai mendekat. Ketika Jiasan membuka semak-semak, hanya ada sejoli yang sedang berpelukan, yaitu Meiren dan Zhang Yu. Zhang Yu mengejar Meiren dan memakaikan jaketnya pada Meiren. Zhang Yu mengetahui Meiren yang pergi ke Baiyuan dari pemikirannya sendiri saat berbicara dengan Lu Jian. Dan ketika berada di sana, Zhang Yu tidak sengaja mendengar kalau Meiren sedang melakukan pemantauan sendiri yang cukup membahayakan. Zhang Yu berkata, jika mempunyai tekad yang kuat untuk menemukan sesuatu, maka seluruh semesta akan membantunya. Meiren memperhatikan penginapannya yang lampunya berkedip-kedip. Dan kebetulan Zhang Yu juga menginap di sana. Sementara Mei Nan dan Tian Tian membuat janji untuk besok pagi, Jinxi memandang mereka berdua dengan penasaran. Lampu penginapan telah benar-benar padam. Zhang Yu datang ke kamar Meiren, membawakan lilin dan kipas angin untuknya. Dengan tersenyum bahagia, Zhang Yu menemani Meiren tidur. Zhang Yu juga menceritakan sebuah kisah tentang seorang anak laki-laki yang mengejar bintang. Setelah di kantor satwa, Meiren terkejut melihat Zhang Yu yang juga berada di sana. Tapi saat ditanya rekannya, Meiren menjawab tidak kenal, sedangkan Zhang Yu menjawab kenal. Meiren menceritakan pada polisi bahwa kemarin ia mendengar Jiasan menelpon seseorang yang ia panggil Tuan Wang. Saat itu Meiren tidak melihat kalau Jiasan mengeluarkan pisau. Zhang Yu menggodanya kalau perhatiannya teralihkan oleh yang lain. Karena masukan Meiren tidak disetujui, ia menanyakan pada Zhang Yu apa ide briliannya. Tak membuang kesempatan itu, Zhang Yu meminta Meiren menambahkan WeChat dan menerima permintaan pertemanan akun Weibo-nya.
Ternyata, rencana Zhang Yu adalah menyamar menjadi pasangan suami istri yang kaya raya. Mereka mulai memasuki sebuah restoran. Meiren memesan daging burung liar seperti yang sedang dimakan seorang pria di sana. Tapi pemilik restoran itu menjawab kalau mereka tidak memilikinya. Zhang Yu sengaja berbicara dengan keras kalau mereka memiliki banyak uang, tidak sulit untuk mendapatkannya demi istri tercinta. Sedangkan Tian Tian bermuka kesal karena Jinxi membantu menjual anggur-anggurnya kepada para gadis. Jinxi lalu mengipasi Tian Tian yang ia tahu kalau Tian Tian sedang cemburu. Jason akhirnya tertarik dengan bisnis itu. Tapi ia mengingatkan untuk berhati-hati pada tim perlindungan satwa dan polisi. Meiren menginginkan burung-burung itu dalam keadaan hidup demi kualitas. Awalnya Jason curiga, tapi karena mereka berkata untuk bisnis restoran, Jason setuju. Tetapi dengan harga yang berbeda. Di perjalanan, Meiren memuji Zhang Yu dengan kemampuan aktingnya yang bagus. Lalu, Meiren menanyakan alasan dahulu Zhang Yu tidak datang ke taman. Tapi belum sempat menjawab, Zhang Yu ditelepon Jason dan menemui mereka di lokasi terpencil. Tuan Wang, pemimpin mereka, ternyata adalah pemilik restoran yang mereka datangi. Tuan Wang menelpon restoran yang Zhang Yu sebutkan sebagai restorannya untuk memastikan bahwa mereka tidak berbohong. Meiren ketakutan, tapi Zhang Yu telah menyiapkan semuanya. Tuan Wang akhirnya mempercayai mereka dan mau bekerja sama. Zhang Yu mengatakan pada Meiren bahwa ia harus memastikan keamanannya. Jika salah satu dari mereka harus mengambil resiko, Zhang Yu berharap itu adalah dirinya. Sementara, Tian Tian pulang dengan motor roda 3 yang dihias, tetapi harus didorong karena mogok. Zhang Yu mengelap keringat Meiren karena menunggu Tuan Wang selama 2,5 jam di bawah terik matahari. Mereka akhirnya datang, tetapi dengan membawa banyak anak buah yang membawa senjata. Tuan Wang meminta salah satu untuk ikut bersama mereka untuk mengambil pesanannya. Zhang Yu bersedia. Sebelum pergi, Zhang Yu berkata pada Meiren bahwa ia akan mengatakan menyukainya setelah ia kembali. Sementara para polisi yang sedang menyamar menjadi warga biasa mulai bersiaga. Meiren menyesal telah melibatkan Zhang Yu ke dalam masalahnya. Seharusnya ia tidak gegabah. Di sana, Zhang Yu seperti sandera, tidak boleh melihat ke sekitar. Jendela kaca mobil pun ditutup dengan tirai. Setelah 2,5 jam perjalanan, mereka turun. Lalu, anak buah Tuan Wang yang naik motor melaporkan tidak ada pengikut. Diam-diam sambil mengobrol, Zhang Yu melihat sekelilingnya, tanah basah, pohon, lumut. Setelah sampai markas, mereka memperlihatkan pesanannya yang masih hidup dan sehat. Tetapi, uang yang Zhang Yu bawa hanya separuhnya. Separuhnya lagi anak buah Tuan Wang yang akan mengambilnya. Setelah sangat lama, Zhang Yu akhirnya menelpon dengan telepon satelit yang tidak dapat dilacak. Zhang Yu mengabarkan seseorang akan datang mengambil sisa uangnya. Kemudian mereka mulai mengobrol membicarakan masakan yang harus dibuat Meiren untuk makan malam. Bahkan Zhang Yu memberitahu Meiren cara memasaknya. Telepon telah berakhir. Tuan Wang menyuruh anak buahnya untuk mengecoh lokasi jika hal buruk terjadi. Tepat sekali, polisi langsung menangkap anak buah Tuan Wang itu. Beberapa jam kemudian, polisi berhasil menemukan lokasi mereka dan menggerebeknya. Walaupun telah dikelabui,
mereka dapat menemukan lokasi sesungguhnya. Karena saat menelpon, Sang Yu yang membicarakan makanan ternyata sedang memberikan info lokasinya kepada Meiren. Sehingga mereka dapat menemukan titik lokasi Sang Yu yang sesungguhnya. Ketika itu, Sang Yu melindungi Meiren yang akan ditembak oleh Jason. Sang Yu terkena tembakan di lengannya dan dilarikan ke rumah sakit. Profesor Lee menemani Sang Yu di sana dan menanyakan perkembangan hubungan mereka. Sang Yu sebenarnya ingin mengungkapkan perasaannya pada Meiren, tetapi belum ada kesempatan. Profesor Lee menyemangati Sang Yu untuk maju dan mengambil kesempatan itu. Malam harinya, Meiren menemani Sang Yu di rumah sakit. Ia menangisi Sang Yu yang masih terbaring. Lalu Meiren memberikan minuman hangat untuk Sang Yu. Setelah itu, Meiren mengelap bibir Sang Yu yang terkena air minum. Sebenarnya, Sang Yu ingin mengatakan sesuatu, tapi Meiren malah tidak mau berbicara dengannya sebelum ia sembuh. Sang Yu terkejut karena Profesor Lee ikut melihat akun Weibo-nya dari belakang Sang Yu. Kemudian, Meiren mengunjungi Sang Yu lagi, tetapi bersama Lucian. Sang Yu tidak menyukainya. Lucian melotot saat Sang Yu mengangkat lengannya. Tapi Meiren langsung mengerti dan menggandengnya. Kemudian Meiren menanyakan pada Sang Yu apa yang dokter katakan pagi itu. Sang Yu tidak menjawab karena sebenarnya dia hanya disuruh beristirahat. Lalu Chi dan Nike datang berkunjung. Sang Yu tersenyum karena Meiren menjawab mereka yang memanggilnya Nyonya Zhang. Sementara Jinxi datang meminta maaf pada Tian-Tian karena pergi begitu saja tanpa memberitahunya. Tapi Tian-Tian tidak mau mendengarkan dan menyuruh Jinxi untuk pergi. Sedangkan Meiren yang diingatkan Lucian untuk kembali ke kampus menurutinya. Sang Yu terlihat seperti kaget dan kesal. Setelah berpikir lama, Sang Yu akhirnya memutuskan untuk segera keluar dari rumah sakit. Di kantornya, Profesor Lee mencetak dan merapikan foto beberapa gadis dan memasukkannya ke dalam sebuah buku pedoman berkencan. Setelah keluar dari rumah sakit, Sang Yu menghampiri Meiren di kelasnya. Beberapa murid Meiren menyaksikan itu dan mereka tersenyum-senyum. Sang Yu mulai mendekati Meiren. Sangat dekat. Hingga membuat Meiren salah tingkah. Sang Yu mengaku tidak bisa mengurus dirinya sendiri karena terluka. Maka dari itu, ia mengajak makan siang dengan Meiren. Tapi, Meiren malah memiliki janji dengan orang lain. Saat Lucian datang, Sang Yu menarik tangan Meiren untuk membawanya pergi. Tapi Meiren menolak karena ternyata janjinya adalah makan siang bersama Lucian. Sang Yu marah dan memanggil Profesor Lee yang sedang lewat untuk makan bersamanya. Sedangkan Tian-Tian masih marah-marah kepada Jinxi, tidak mau mendengar penjelasannya. Dan ketika Tian-Tian mendorongnya, Jinxi terjatuh. Kemudian terlihat kaki Jinxi memakai kaki palsu. Akhirnya, Jinxi menjelaskan kalau dia berada di rumah sakit selama berbulan-bulan. Dan beberapa hari yang lalu ia pergi adalah untuk check up. Sementara, bos Xiaxi menyuruhnya untuk mendekati Sang Yu agar dia berkesempatan untuk menjadi brand ambassador suatu merek. Dan saat makan siang, Profesor Lee memperlihatkan buku pedoman berkencan kepada Sang Yu dan menyuruhnya untuk mempelajarinya. Sang Yu kemudian membawa buku itu pulang dan benar-benar membacanya. Kembali ke beberapa hari yang lalu, ternyata yang tertembak adalah tomat kalengan yang Sang Yu sembunyikan di balik jaketnya. Jadi, lengannya tidak terluka parah, tetapi dokter tetap membalut lukanya dan melarangnya mengangkat beban berat.
Ketika Zhang Yu ingin membuang semua tomat kaleng di rumahnya, ia dikejutkan dengan kedatangan Meiren. Rupanya, Meiren datang dengan membawa peralatan pengganti perban untuk Zhang Yu. Tidak ingin ketahuan kalau ia hanya luka ringan, Zhang Yu menghindar ketika Meiren ingin membuka perbannya. Sementara, Tian akhirnya memberikan surat satu kali kesempatan itu pada Jinxi dan memaafkannya. Zhang Yu lalu sengaja membuka kancing bajunya di depan Meiren. Meiren yang malu akhirnya pergi dan menyuruh Zhang Yu untuk mengganti perbannya sendiri. Untuk menghentikan Meiren pergi, Zhang Yu juga sengaja menjatuhkan lukisan-lukisannya. Setelah membantu merapikannya, Meiren malah meminta satu lukisan Zhang Yu untuk ia gunakan sebagai sampel. Meiren belum bisa menjawab ketika ditanya Zhang Yu apa yang ia bicarakan bersama Lu Jian. Setelah mendapatkan lukisan Zhang Yu, Meiren memasukkannya ke stop map dan menyerahkannya kepada Xiao Fang, asisten Meiren dahulu. Mereka akan bekerja sama untuk acara amal. Tapi ternyata Xiao Fang sekarang menjadi kaki tangan Xiaxi. Dan apesnya lagi, misi rahasia yang dulu Meiren tulis untuk mengejar Zhang Yu ikut terbawa. Saat berada di lab, Zhang Yu dengan cepat menangkap botol yang hampir terjatuh. Suatu kebetulan, Meiren melihatnya. Zhang Yu mengejar Meiren keluar, dan Meiren membuka semua perbannya. Tapi Zhang Yu baik-baik saja. Padahal sebenarnya Meiren mengajak Lu Jian makan adalah untuk meminta bantuannya mencarikan dokter spesialis. Setelah Meiren pergi, Xiaxi mendekati Zhang Yu dan memberikan kertas berisi misi Meiren dalam mengejar Zhang Yu. Xiaxi mengatakan sejak awal Zhang Yu hanyalah subjek Meiren. Kemudian, Xiaxi merencanakan menjebak Meiren melalui Xiao Fang yang juga dendam terhadapnya karena telah dipecat. Esok paginya, Meiren berlarian mencari Zhang Yu ke rumah kaca. Meiren memarahi Zhang Yu yang tidak menemuinya. Dan saat Meiren membicarakan hal-hal pribadi, Nike dan Qi mendengarnya. Tapi Meiren tidak tahu ada orang lain di sana dan masih tetap berbicara. Hingga kemudian Nike tidak sengaja menjatuhkan sesuatu. Meiren berterima kasih atas lukisannya. Zhang Yu bersyukur karena lukisan itu Meiren jadi datang mencarinya. Setelah itu, Meiren bertabrakan dengan Xiaxi. Lukisan-lukisan yang Meiren bawa berantakan. Xiaxi berkata pada Meiren untuk menggunakan keahliannya mengejar pria manapun, tapi ia memperingatkan untuk menjauh dari Zhang Yu. Meiren berlarian pulang mencari format misi yang ia buat, tetapi tidak ada dimanapun. Sementara Meinan yang sebenarnya menyukai Tian, sekarang telah mengikhlaskannya bersama Jinxi. Ketika Zhang Yu datang, Meiren hanya melamun. Meiren sangat yakin kalau sebenarnya Zhang Yu telah mengetahui format misi yang ia buat. Saat Zhang Yu menanyakan sesuatu, dalam pikiran Meiren mengarah kalau ia akan diinterogasi oleh Zhang Yu. Akhirnya, Meiren menyuruh Zhang Yu pulang. Kemudian, Meinan bertemu dengan gadis bernama Xian, selebgram yang sedang membuat vlog di sana. Meiren menanyakan foto gadis yang berada di dalam bukunya, tapi Zhang Yu tidak tahu. Zhang Yu menjelaskan kalau buku itu milik Profesor Li. Zhang Yu segera menyingkirkan buku panduan berkencan itu sebelum Meiren membacanya. Lagi-lagi, dinding ruang baca di rumah Zhang Yu rembes. Kali ini pelakunya adalah Tian. Akhirnya, Tian meminta maaf dan menyuruh Zhang Yu untuk sementara pindah ke rumah Meiren selama diperbaiki.
Meiren memeriksa akun Weibo-nya dan beribu-ribu komentar pedas tentang foto masa lalunya yang sangat berbeda dengan sekarang. Zhang Yu merasa Meiren sedikit aneh. Ia lalu memeriksa HP-nya, tetapi tidak diperbolehkan oleh Meiren. Setelah memindahkan barang-barangnya ke rumah Meiren, Zhang Yu mengajaknya makan malam di luar untuk menghiburnya. Tapi Meiren salah meminum bir. Oleh karena itu, Meiren menjadi mabuk. Ia menceritakan dirinya yang dahulu jelek. Meiren juga menanyakan alasan Zhang Yu tidak membalas suratnya. Tapi Zhang Yu tidak mengerti. Zhang Yu berkata pada Meiren kalau ia cantik, tidak jelek. Ada miliaran orang di dunia ini. Jika mendengarkan pendapat mereka tentang diri kita, akan sangat melelahkan. Sementara Xiaxi dan Xiaofang sedang bergembira dan menyusun rencana selanjutnya. Zhang Yu menyemangati Meiren agar lebih percaya diri walau tanpa make up. Di mata Zhang Yu, Meiren selalu terlihat cantik. Pagi telah tiba. Meiren terkejut karena ketika ia bangun, orang tuanya telah berada di rumahnya. Jinxi dan Tian-Tian juga tiba-tiba datang, bahkan sambil membicarakan akun Weibo Meiren. Ibu Meiren mendengarnya. Jinxi menarik nafas panjang, ingin menjelaskan, tapi dilarang oleh Ibu Meiren. Ibu Meiren mengetahui jika putrinya sedang menjadi perbincangan di Weibo. Tidak seharusnya Meiren menyembunyikan itu dari orang tuanya. Dahulu di desa, Meiren memang sering dibully karena penampilannya. Maka dari itu, orang tuanya memindahkan Meiren sekolah di kota. Mereka juga sebenarnya telah mengetahui Meiren menjadi selebgram. Mereka sangat bahagia. Orang tua Meiren telah membuat akun Weibo dan bahkan mengikuti akun Meiren dan Zhang Yu. Tidak ingin orang tua Meiren salah paham, Zhang Yu kemudian menjelaskan pada ibu Meiren kalau dia benar-benar pacarnya. Meiren akhirnya menyuruh ibunya untuk tidak terlalu memikirkan masalah itu. Esok harinya, di kampus, Lucian menghampiri Meiren berkata akan melapor polisi, tapi Meiren tidak setuju. Sampai di kelas, murid-muridnya menyanyikan lagu semangat dan berkata selalu mendukungnya, membuat Meiren terharu. Setelah jam belajar selesai, Saint Penny mengembalikan hadiah yang dahulu Meiren berikan kepadanya. Ia tidak bisa menerimanya karena harganya sangat mahal. Di rumahnya, Meiren juga menemukan lukisan dirinya di dalam buku Zhang Yu yang ia lukis ketika masih di luar negeri. Sementara itu, acara amal yang dihadiri para selebgram sebentar lagi akan dimulai. Mereka sedang menggunjingkan Yu Meiren. Setelah acara dimulai, Yu Meiren datang, tetapi dengan gaya casualnya dan tanpa riasan. Ia mengklarifikasi kalau ia tidak melakukan operasi apapun. Jika telah operasi dengan wajah seperti itu, bukankah harus meminta ganti rugi ke rumah sakit? Ia juga berterima kasih pada yang membuat berita, karena setelah menghilang sebagai selebgram, sekarang tiba-tiba menarik begitu banyak perhatian. Semua bertepuk tangan kecuali Xiaxi yang terlihat sangat marah. Meiren mengangkat topik burung langka yang perlu diselamatkan. Grup Jiantao tertarik dan mau berinvestasi. Perwakilan grup Jiantao yang ternyata Zhang Yu sebagai presidennya naik ke atas panggung. Bahkan, Zhang Yu meminta Meiren untuk menjadi brand ambasadornya. Sesampainya di rumah, Meiren hampir tersedak karena pertanyaan Zhang Yu tentang daftar misi mengejar Zhang Yu. Zhang Yu merasa bingung, kenapa Meiren menempatkannya sebagai musuh, padahal baru bertemu ketika di kampus.
tidak sempat menjawab pertanyaan Sang Yu, mereka berdua malah berciuman. Pagi harinya, Meiren mengikuti kelas Sang Yu. Di saat murid-murid Sang Yu tidak dapat menjawab pertanyaan, Meiren menjawab dengan benar. Kemudian, Sang Yu mendekati Meiren dan menyuruhnya kembali duduk. Karena Sang Yu mengirim pesan tidak bisa pulang karena harus lembur, Meiren sengaja datang untuk melihatnya. Tetapi hanya dari kejauhan. Meiren lalu pergi ke perpustakaan untuk membaca buku-buku, tetapi ia malah ketiduran. Saat ia terbangun, sudah malam dan gelap. Pintu perpustakaan pun telah dikunci. Sang Yu segera datang begitu mendapat pesan dari Meiren, dan Meiren menangis di pelukan Sang Yu. Hanya berdua, gelap-gelapan, suasana yang romantis untuk berciuman. Tapi, ya, security malah menyalakan lampu. Tidak masalah bagi Sang Yu, Meiren menutup mulutnya dengan buku. Sang Yu masih bisa mencium keningnya. Ternyata, Sang Yu telah mengetahui bahwa akun Weibo yang dahulu memberitahu informasi Artemisia Annua adalah milik Meiren. Sang Yu melihatnya ketika laptop Meiren terbuka saat mengajari adiknya. Meiren malah hanya tertawa ketika ditanya Sang Yu apa isi surat yang dulu ia tuliskan untuknya. Sedangkan Sang Yu dahulu tidak memiliki kriteria pacar karena tidak ingin berpacaran, tetapi sekarang kriterianya adalah Meiren. Sang Yu dan Meiren kembali ke homestay bersama untuk merayakan tahun baru di sana. Mereka membawa banyak hadiah. Tapi ada tamu tak diundang, yaitu Xiaxi, yang mengira Meiren membalas dendam dengan memposting fotonya. Jinxi lalu memberitahukan kalau yang memposting adalah rekan kerja dari manajemennya sendiri. Kemudian, Jinxi membuat kerjasama dengan grup Jiantao dengan bantuan Sang Yu. Mereka merayakannya. Paginya Meiren dikejutkan dengan Xiu yang telah berada di rumahnya. Ia memberitahu kalau ibunya datang untuk melihat calon menantunya. Mendengar itu, Meiren berpura-pura pingsan. Meiren belum siap menemuinya. Menurutnya, itu terlalu tiba-tiba. Kemudian, orang tua Meiren mengajak ibu dan adik Sang Yu melihat Meiren ke kamarnya. Tapi, tak disangka mereka melihat adegan romantis. Meiren sangat malu dengan kejadian itu, tetapi Sang Yu justru tertawa. Sang Yu dan Meiren akhirnya turun dan menyapa ibu Sang Yu yang sedang mengobrol dengan orang tua Meiren. Sementara Jinxi dan Tian merasa beruntung dengan kerjasamanya bersama Jiantao. Mereka tidak perlu khawatir tentang penjualan. Ibu Sang Yu menceritakan kedua putranya memiliki pribadi dan kesukaan yang berbeda. Xiu mirip ayahnya, sedangkan Sang Yu mirip dengan dirinya. Semenjak Sang Yu bertemu Meiren, ibu Sang Yu merasa bahwa Sang Yu menjadi lebih baik, menjadi lebih hangat. Ibu Sang Yu kemudian memberikan hadiah kepada Meiren. Sementara itu, Xian datang ke homestay Meiren dan bertemu lagi dengan mainan di sana. Gadis yang terlihat ceria seperti Meiren itu berencana akan menginap di homestay-nya selama 1 minggu. Meiren dan Sang Yu kembali mengunjungi pohon dewa dan membuat permohonan di sana. Permohonan Sang Yu adalah berharap mereka bisa bersama selamanya. Beberapa bulan telah berlalu, Sang Yu akhirnya melamar Yu Meiren. Meiren begitu bahagia, dia berlari ke arah Sang Yu dan memeluknya.
Demikian alur cerita drama China komedi romantis A Romance of the Little Forest. Eits, yang belum subscribe, tekan tombol subscribe-nya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.